Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurzaini, NIM 201111511001 dari Prodi Pendidikan Geografi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahan basah. Lahan basah adalah lahan atau wetland atau wilayah di mana tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Ciri-ciri lahan basah sangat sesuai dengan kondisi kehidupan di Sungai Martapura. Sungai Martapura yang merupakan salah satu anak sungai Barito yang muara sungainya terletak di Banjarmasin dan di hulunya berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tepian Sungai Martapura adalah permukiman penduduk. Sebagian besar penduduk tidak hanya tempat tinggal di tepian sungai, sehingga wajar banyak kegiatan masyarakat dilakukan di sungai. Tetapi juga mereka membangun rumah di atas sungai. Segala hal yang terkait dengan lahan basah dimanfaatkan lahan pertanian, sehingga hasil kekayaan keragaman hayati yang tumbuh dan berkembang biak di lahan basah yang baik berupa tanaman maupun binatang. Dan juga dibuat tempat wisata. Sungai Martapura juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air. Pada umumnya, masyarakat di tepian sungai memiliki mata pencaharian yang sesuai dengan syarat kekayaan alam lahan basah, baik sebagai pengolahan hasil, pemetik, penangkap, maupun penjual. Mata pencaharian tersebut menjadi sumber utama pendapatan keluarga maupun pekerjaan sampingan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat tergantung dengan kekayaan hayati. Dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat sangat tergantung pada kekayaan lahan basah yang hingga sampai saat ini cukup melimpah dan disediakan oleh alam. Berikut yang merupakan hasil pengamatan saya saat menyisiri Sungai Martapura dengan jalan kaki. Sini ada masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat wisata ke Otok. Dan juga masyarakat di sekitarnya juga memanfaatkan jalur ini sebagai tempat olahraga. Juga banyak warga masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat memancing ikan, baik untuk dimakan maupun yang akan dijual. Selain itu, penduduk lain juga memanfaatkan Sungai Martapura sebagai daya tarik perdagangan, seperti makan atau warung makan,
seperti warung apung atau soto apung. Mereka membuat warung di dekat sungai sehingga menjadi unik, menjadi daya tarik bagi para sekitar Sungai Matapura. Ada di Taman Siring, dijadikan banyak yang ditumbuhkan vegetasi tumbuhan dan juga sebagai tempat kelotok. Sungai Matapura di Kota Banjarmasin adalah salah satu sumber daya alam yang telah dimanfaatkan dalam sejarahnya sebagai sarana transportasi masyarakat dan sarana perdagangan, sehingga bentuk potensi wisata yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin maupun masyarakatnya sendiri. Potensi masyarakat yang banyak menggunakan sungai juga menjadikan ini salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengembangkan sektor perwisataan. Pada tahun 2011, pemerintah Kota Banjarmasin menjadikan di tepian Sungai Matapura ini sebagai kawasan wisata Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin membangun kawasan pusat kota yang diperuntukkan oleh masyarakat Kota Banjarmasin serta wisatawan, yaitu Taman Siring ini. Siring ini merupakan tempat di tepian Sungai Matapura dan terletak di Jalan Kapten Jalan Banjarmasin. Taman ini juga dimanfaatkan juga tempat berolahraga, berjualan, tempat berkumpul komunitas yang ada di Banjarmasin, serta sebagai tempat bersantainya keluarga. Di kawasan ini juga sering diselenggarakan berbagai acara seperti Food Festival dan Festival Jagung Hias. Selain itu, tempat ini sering diadakan pameran-pameran yang bertujuan menghidupkan industri di Kota Banjarmasin. Yang menjadi tempat andalan seperti rumah Anu dan yang dianggap spesial adalah
Bandang, yang menjadikan tempat bagi masyarakat untuk melihat keindahan kota Banjarmasin dan Sungai Matapura dari atas menara. Dan yang paling menarik ada Pasar Apung yang berlokasi di Sering, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan khususnya wisatawan. Di tempat tersebut wisatawan tidak perlu menaik perahu untuk transaksi, yang karena para pedagang menangkap ketapian. Menyusuri Sungai Matapura pun bisa menjadi daya tarik di sini. Jika kotok dijadikan alat transportasi air. Biasanya mereka memanfaatkan Sungai Matapura sebagai jalur transportasi perdagangan. Dalam perjalanan saya ini, saya banyak menemukan rumah di atas sungai, di Sungai Matapura. Tidak hanya Sungai Matapura, seperti di tempat ibadah dan musala banyak saya lihat. Pemanfaatan bahan basah sangat baik dilakukan di tepian Sungai Matapura. Moda yang dimanfaatkan layan alam basah relatif kecil, bahkan terkadang melebihi ketersediaan alam yang melimpah, dan masyarakat bebas mengambilnya dengan bermodalkan kemauan dan tekad yang kuat. Kondisi seperti ini merupakan amat besar berwirausaha usaha. Kekayaan lahan basah memiliki peluang besar yang dikelola menjadi produk yang bernilai ekonomis. Perlu dilakukan upaya menjaga kekayaan alam oleh masyarakat sekitar lahan basah untuk melindungi keberadaan ekosistem yang tumbuh secara liar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang lahan basah yang ada di Sungai Matapura. Sekian dan terima kasih.